Our hearts beat to the city street. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sahabat kabarnya? Sehat semua? Saya doakan semoga sahabat sehat semua. Nah sahabat, seperti biasa kalau video kemarin saya menayangkan video yaitu yang mengatakan bahwa Bapak Gubernur Bapak Deddy Mulyadi pikirannya dangkal. Nah sekarang saya akan menampilkan tanggapan dari Bapak Deddy Mulyadi sendiri. Tapi sebelumnya sahabat, jangan lupa yang baru menemukan channel ini, saya mohon bantuannya subscribe. Dan bagi yang sudah mensubscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena tidak akan channel saya ini berkembang nantinya. Sekarang kan belum berkembang, tidak akan berkembang nantinya jika tidak ada dukungan dari para sahabat semua. Maka dari itu yang sudah subscribe channel ini saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Nah oke, langsung saja kita ke videonya ya. Mari kita saksikan. Kemudian tambah lagi sekarang lagi gubernur otak dangkal. Lebih baik jadi gubernur otak dangkal tapi banyak orang yang tersadarkan daripada gubernur otaknya dalam tapi banyak orang yang ditenggelamkan. Aduh sahabat, kita tahan dulu videonya ya, sebentar saja kita tanggap dulu. Bener-bener ini Bapak Aing segitu dihujatnya, banyak sekali orang yang menyerang dia dari kiri dari kanan tapi tetap santai. Bahkan dia kemarin dikatakan oleh Rocky Gerung katanya Kang Deddy Mulyadi ini otaknya dangkal. Tapi apa tanggapannya? Tanggapannya sangat dingin sekali. Dia bilang lebih baik otak dangkal tapi banyak orang yang tersadarkan daripada gubernur otaknya dalam tapi banyak orang yang tersesatkan atau yang ditenggelamkan. Nah ini Rocky Gerung perlu mendengar nih. Kalau Bapak Aing Deddy Mulyadi pidatonya hebat tapi sesuai dengan omongan. Tapi kalau Rocky Gerung mah cuma ngomong doang, buktinya nggak ada. Susah Pak Rocky Gerung, sekarang tuh butuh bukti, bukan omong-omong doang, bukan ocehan. Ocehan mah bisa disetting, bisa belajar. Tapi akhlak yang bagus susah. Oke, kita saksikan lagi sahabat. Ini jadi orang Sunda naon, kalau para mahasiswa apa yang dilakukan? Tong gelehan, tong bauan. Sudah, jangan nunggu pekerjaan, lakukan apa saja. Jangan karena jadi sarjana di rumah bung nyeseh we, ngistrika we, ngisikan we. Kalau ada waktu nanti sudah sibuk, kita tidak mampu, orang lain yang mengerjakan. Kenapa? Karena orang tua kita akan memiliki kebanggaan yang luar biasa. Anak aing mah kamari geus dilantik jadi sarjana wisuda make baju Batman. Tapi ayeuna di imah daekan maraban doma, maraban sapi. Kenapa? Hobi ini akan masuk dalam pikiran saya karena sejak kecil seneng nyangkul, sejak kecil senengnya tanur, sejak kecil senengnya pare, sampai hari ini tiap pagi aing vlog mapai sawah. Kenapa? Saya senang. Dunia saya adalah dunia pertanian, dunia yang membawa saya kebahagiaan. Esensinya bukan di hasil, itu mah hasil mah ada dihitung teka harti, tapi di proses saya bisa melihat perkembangan padi dari mulai dibajak, ditanam sampai dipanen, dan itu sarana rekreasi saya setiap pagi. Maka saya ada jadwal yang tidak boleh diganggu oleh siapapun. Jam 5 pagi sampai jam 8 itu adalah jadwal saya mapai sawah. Nah, kemudian apakah secara ekonomi menguntungkan bagi seorang Deddy Mulyadi? Menguntungkan. Kenapa? Maka uang saya digunakan untuk membersihkan saluran air, untuk membayar anak orang-orang yang nyapu di jalan, untuk menanam pohon, untuk membuat berbagai desain arsitektur bangunan yang indah, dan itu dinikmati banyak orang. Kenapa? Kalau saya tidak punya hobi itu, maka saya pilih yang lain. Jalan-jalan ke Singapura, pergi ke Prancis, kemana-mana muter ke Bali, nggak pernah berhenti terus. Yang menikmati hanya diri saya, bukan orang lain. Tapi dengan hobi saya ke sawah, berapa orang yang terhidupi dengan itu, berapa jalan yang bersih, dan akhirnya di kampung saya ribuan orang tiap hari Sabtu dan Minggu memenuhi jalan untuk berjalan kaki di hamparan sawah yang indah. Maka hobi saya memberikan manfaat bagi banyak orang dan infrastruktur menjadi baik. Itulah pemimpin. Nah, itu kemudian
Resep saya naon ngingu doma, ngingu hayam, ngingu bebek, ngingu lauk, sudah itu bagi saya senang saya. Itu adalah interaksi sosial. Kenapa? Bagi manusia yang sudah bisa memahami alam, bisa memahami kosmologi, bisa memahami seluruh makrokosmos dan mikrokosmos dengan baik, maka orang itu tidak perlu rekreasi. Kenapa? Karena dalam setiap hari dia bisa menikmati rekreasi. Bangun tidur dia rekreasi, tengah malam dia keluar lihat bulan rekreasi. Bukankah itu sistem ekonomi? Untuk itu jangan pernah mengagumi tempat orang lain yang indah. Yang harus dilakukan adalah mengembalikan kampung halaman kita menjadi indah. Itu. Gak usah ngomong Perancis sungainya jernih, gak usah ngomong Swiss sungainya indah. Yang harus kita lakukan bagaimana Citarum menjadi jernih. Itu. Jangan lagi membicarakan Jepang, bahwa Jepang itu indahnya luar biasa. Tidak. Jawa Barat, mari kita bersama-sama kita tata menjadi indah. Mata saya tidak pernah berhenti. Sepanjang jalan saya dari arah Subang kanan kiri saya lihat bangunan kumuh di mana-mana. Saya langsung perintahkan hari Senin bangunan itu segera bongkar. Kita siapkan warung-warung yang indah dari bambu yang tertata. Biar para pedagangnya kita latih untuk apa? Hamparan bumi Pasundan, sepenggal tanah yang diciptakan Allah saat tersenyum harus kita wujudkan. Itu bukan hanya menjadi kata-kata dalam setiap waktu. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Saya ucapkan selamat bagi kedua orang tuanya yang hari ini sudah sampai pada puncak kebahagiaan dan tugas sebagai orang tua mengantarkan anaknya menjadi sarjana. Semoga apa yang dikeluarkan, biaya yang dibayarkan itu menjadi catatan kebaikan. Dan bagi para sarjana yang dilantik, saya pesan satu hal saja. Jangan dulu ada dalam pikiran Anda untuk menikah dan sejenisnya. Masukkan dalam pikiran Anda, saya tidak akan pernah menikah dulu sebelum orang tua saya bahagiakan terhadap apa yang dikeluarkan itu. Niatkan itu. Kenapa? Jangan sampai orang tua kita itu dibikin menderitanya tidak pernah berakhir. Baru menderita selesai mengkuliahkan, habis itu nikah menderita di wae. Anak aing kawin nyemangkaningan sarjana, atuh kudu raramean, kudu make WO, wedding organizer. Kudu aya pra-wedding. Wah. Udah lagi hutang lagi. Setelah itu apalagi setelah nikahan reuneuh. Bagian bapak jeung indungna deui. Geus reuneuh naon deui ngajuru. Ngajurunya di sesar, indung bapaknya lagi. Setelah ngajuru apalagi 40 poe, indung bapaknya lagi. Setelah itu anaknya anu naon nu ngeong-ngeong, nu menerkeun ompol, tapi ka sakola TK nini akina di wae. Makanya Indonesia itu negeri yang paling aneh di dunia. Kenapa di Indonesia paling aneh? Hanya di Indonesia taman kanak-kanak zina. Nah sahabat, kita telah saksikan bersama pidato Bapak Deddy Mulyadi panjang lebar ya. Tapi menurut saya walaupun pidatonya panjang lebar, kita yang mendengarkan itu tidak bosan. Karena apa? Karena ucapan beliau ini sesuai dengan fakta yang di lapangan yang beliau kerjakan itu. Tidak sama dengan Rocky Gerung. Rocky Gerung itu cuma ngomong doang tapi bukti nggak ada gitu ya. Tapi ini menurut saya patut dicontoh sahabat. Kenapa saya bilang patut dicontoh? Karena begini, karena Bapak Deddy Mulyadi ini ketika dia ada yang menghujat, ketika dia ada yang menghina, ada yang menjelek-jelekan dia, tapi dia tidak membalasnya dengan hal yang sama, melainkan dia menyikapinya dengan biasa saja atau seolah-olah dia menerima. Beliau tahu karena kita sebagai manusia, walaupun kita selalu berbuat baik, tetapi kita tetap akan dijelek-jelekan sama orang yang tidak suka kepada kita. Begitu juga sebaliknya, sedikit saja kita melakukan kesalahan, maka akan dibesar-besarkan oleh orang yang tidak suka terhadap kita. Oke sahabat, nah mungkin di video kali ini hanya sampai di sini sahabat ya. Salam dari saya Pas di channel Pas Bisnya Orang Kampung. Oke sahabat, sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Our hearts beat to the city streets.